Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kati Susiana Ningrum, guru kelas 5 dari SDN 5 Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkas Bitung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya turut berpartisipasi dalam lomba video pembelajaran dalam rangka HUT PGRI yang ke-80 tingkat Kecamatan Rangkas Bitung perwakilan ranting Cijoro Pasir. Video pembelajaran ini mengangkat tema penerapan norma dalam kehidupanku yang bertujuan untuk mengajak murid memahami pentingnya mentaati norma dalam kehidupan sehari-hari, baik norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Melalui pembelajaran ini, saya berharap murid-murid dapat menemukan sikap disiplin, tanggung jawab, dan menghargai dalam kehidupan baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Semoga video pembelajaran ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk karakter murid yang berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, badanku fresh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah memberikan, terutama yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita tercinta ini untuk belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ketika mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. You ready for study today? Yes, we are. Smart children. Saya pikir saya bisa Satu-satu. mulut dari kunci. Dua, duduknya yang habis. Tiga, mendapatkan huruf. Satu, dua, tiga, dapat ilmu baru. Baik anak-anak, Bu Suci sekarang waktunya Anda bersiap tidak masuk sekolah hari ini. Tapi sebelum itu memasuki materi dan kita akan belajar untuk menanamkan rasa nasionalisme seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk itu silakan anak-anak berdiri semua. Satu, dua, tiga. Pancasila. Ayo, ayo, maju, ayo, maju, maju, ayo, maju, maju. Kita belajarnya apa hari ini? Norma. Norma. Hubungannya dengan lagu yang sudah kita nyanyikan apa? Di dalam Pancasila seperti yang kita tahu terkandung nilai-nilai kebaikan. Norma itu sebuah aturan. Aturan itu baik tidak? Baik. Kalau kita sudah menerapkan norma di dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya kita juga telah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kalian suka mentaati aturan? Suka. Apa contohnya? Puasa pada tempatnya. Ketika kalian akan menyeberang ke sekolah, maka aturannya harus seperti apa? Oke, menyeberang tepat di zebra cross, luar biasa. Nah, untuk lebih memperdalam lagi materi yang akan kita belajar hari ini, Bu Suci punya dua gambar. Sekarang perhatikan gambarnya baik-baik ya. Ada gambar yang pertama, itu apa itu gambar yang pertama? Buang sampah. Nah, itu gambar yang kedua? Berdesak-desakan. Apakah ada yang berbeda? Suasana yang ada pada gambar yang mana yang membuat kalian nyaman? Suasana yang pertama, kenapa
pelanggaran norma-norma. Tujuannya, kalian dapat menganalisis kasus yang berisi pelanggaran norma, menentukan namanya, kemudian kalian juga bisa menganalisis alasannya dan mengevaluasi dampaknya, membuat sebuah solusi atas akibat atau dampak yang timbul dari pelanggaran tersebut. Setelah selesai menganalisis kasus, hasil analisisnya kalian akan tuangkan ke dalam sebuah peta polsek. Saya akan menayangkan sebuah video, coba kalian amati dengan seksama ya. Perhatikan baik-baik videonya. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam video tadi? Menerobos lampu merah karena orang tersebut kurangnya dalam memahami aturan berlalu lintas. Selain itu ada apa lagi? Apa sih alasannya? Betul sekali, luar biasa pintar. Kurangnya fasilitas. Kalau misalnya fasilitasnya lengkap, adanya jembatan untuk penyeberangan orang, maka anak tersebut tidak akan menyeberang di jalan raya, tetapi menyeberangnya melalui jembatan penyeberangan orang. Luar biasa mantap ya. Peristiwa yang ada di dalam video yang sudah kalian lihat, norma apa sih yang dilanggar oleh orang-orang yang ada di dalam video? Norma hukum. Kalau misalnya orang-orang melanggar norma hukum, apa akibatnya? Kena tilang, kena sanksi. Dengan kebut-kebutan akan membahayakan pengendara lain atau pengguna jalan lainnya. Apakah yang merugi hanya pelaku? Tidak. Apakah yang merugi hanya korban? Tidak. Siapa saja yang akan terkena dampaknya? Diri sendiri. Ya, orang yang buru-buru ingin bekerja ke kantornya, akhirnya karena adanya kecelakaan jadi terhambat seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengingatkan kembali tentang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu melalui sebuah lagu. Simak baik-baik lagunya, kita nyanyikan bersama-sama. Oke. Berdasarkan kelompok yang sudah kita bagikan kemarin. Kali ini kita akan menjadi seorang detektif menganalisis sebuah kasus pelanggaran terhadap norma. Nah, tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok. Bu Suci di sini memiliki 5 buah kasus. Nah, kasus-kasus ini yang nantinya akan kalian analisis. Di dalamnya terjadi peristiwa apa saja, terjadi pelanggaran norma apa saja, dampak dan akibatnya, serta solusi yang bisa kalian berikan untuk menangani atau meminimalisir dari dampak yang timbul akibat pelanggaran. Baik, untuk itu Bu Suci akan membagikan LKPD. Perwakilan kelompok kita tolong sekaligus mengambil 1 buah kasus. Silakan perwakilan kelompoknya. Ini
menganalisis apa yang sedang terjadi di dalam kasus. Nanti kalian tuangkan. Nah, ini isi LKPD-nya. Petunjuk kerja, tujuan kegiatan, dan pertanyaan pemandu. Ini adalah tabel hasil analisis. Kunci yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menjawab pertanyaan pemandu ini. Maka hasil analisisnya nanti dipindahkan ke tabel yang sudah disediakan di dalam LKPD. Analisis peristiwa apa saja yang ada di dalam kasus yang kalian dapatkan, pelanggaran norma apa saja, alasan pelanggaran itu terjadi, dampak atau akibat yang timbul dari pelanggaran, serta kalian harus membuat solusi ya untuk mencegah akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut. Kalian harus membuat sebuah peta konsep. Tadi kita menyaksikan sebuah video pelanggaran lalu lintas. Ini contoh peta konsep dari video tersebut. Pengendara menerobos lampu merah. Setelah dari peristiwa, kita harus menganalisis norma yang dilanggar. Apa saja norma yang telah dilanggar berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi? Yaitu norma hukum. Berikan contohnya. Apa sih contoh tindakan yang melanggar norma hukumnya? Berhenti tepat di depan zebra cross. Nah, itu contoh pelanggaran terhadap norma hukum. Setelah kalian membuat alasan terjadinya pelanggaran, kalian harus membuat peta konsep dampak. Dampak dari pelanggaran yang terjadi apa? Misalnya tadi mengakibatkan kecelakaan. Setelah kalian uraikan ini, yang terakhir adalah kalian buatkan solusinya. Solusi untuk mencegah dampak atau akibat yang timbul dari pelanggaran agar tidak terulang lagi. Buat peta konsep semenarik mungkin ya, yang seinformatif mungkin agar orang lain dapat memahami dari peta konsep yang telah kalian buat. Silakan bekerja dan bekerja bersama-sama. Selamat bekerja. Nanti prosesnya yang dari ini sebelum itu kalian baca pertanyaannya. Kalau sudah selesai membaca, maka kalian tuangkan hasilnya ke dalam tabel yang telah disediakan ya. Baca petunjuknya, baca prosesnya ini. Baca tabel yang ada di belakang ya, di tabel hasil analisis. Siapa yang mau membuatkan? Nanti kita lagi. Baik anak-anak, tadi Bu Suci sudah berkeliling melihat kerja kelompoknya kalian dalam analisis kasus yang sudah kalian dapatkan, dan semua kelompok tadi sudah selesai. Saatnya kalian menuangkan hasil analisis kalian ke dalam peta konsep. Kertas karton yang Ibu minta sudah dibawa? Baik, silakan tuangkan peta konsep hasil analisisnya ke dalam karton yang sudah Ibu tugaskan untuk dibawa. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang saatnya presentasi kelompok. Sebelum Bu Suci tunjuk, kira-kira ada tidak ya kelompok yang mau maju terlebih dahulu? Satu. Wah, luar biasa. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kami mendapatkan kasus tentang saya yang mengganggu dan menolak tanggung jawab. Kasus tersebut akan dibacakan oleh Rizky. Sari tidak pernah membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah ketika orang tuanya mengganggu tetangga menegur. Sari tidak peduli. Untuk hasil analisis kasus yang kami pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Alwa. Nyawa yang ada di dalam kasus orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak
yang mengganggu dan memperintah orang tua. Dan ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 izin bertanya, mengapa kita harus nurut kepada orang tua? Saya akan menjawab pertanyaan dari Karisa. Mengapa kita harus menurut kepada orang tua? Agar orang tua percaya kepada kita, dan juga memang kewajiban kita sebagai anak yang harus berbakti. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa sekali hasil analisis kasusnya ya. Untuk itu, kelompok selanjutnya silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan kasus tentang perilaku diskriminatif saat membantu belajar. Kasus tersebut akan dibacakan oleh Karisa. Dina adalah ketua kelas yang selalu mendapatkan nilai bagus. Yang tidak ia sukai agar nilai mereka jelek. Untuk hasil analisis kasus yang kami pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Savana. Peristiwa yang ada dalam kasus. Rina hanya mau membantu teman yang sering memberinya hadiah atau jajan. Sedangkan kepada teman yang tidak disukainya, ia sengaja memberikan jawaban yang salah. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Gumelar. Alasan pelanggaran terjadi 1. Melanggar Pancasila. Dan pemaparan terakhir akan dipaparkan oleh Karisa. Bagi pelaku bisa kehilangan kepercayaan teman-teman, dijauhi dan Konsep hasil analisis kelompok kami akan dibacakan oleh Akifah. Perilaku diskriminatif saat membantu belajar. Peristiwa yang ada dalam. Ada yang ingin bertanya? Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, mengapa Rani hanya memberikan jawaban kepada teman yang suka memberi hadiah atau jajanan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa. Karena Rani hanya ingin untung dari teman-temannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa analisis kasusnya. Untuk kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan kasus tentang seorang pengendara sepeda motor menerobos lampu merah. Kasus tersebut akan dibacakan oleh Bahir. Seorang murid sedang bermain di depan kelas yang berada di lantai 2 sekolah pada saat melihat ke arah jalan raya yang ada di depan sekolahnya. Murid tersebut melihat seorang pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah. Peristiwa yang ada di dalam kasus, seorang pengendara sepeda motor menerobos lampu merah. Dan pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Malik. Norma yang dilanggar, norma hukum dan norma kesabaran. Alasan pelanggaran terjadi: kurangnya kesadaran dan kedisiplinan. Dampak pelanggaran: bagi pelaku bisa terkena sanksi hukum, denda, atau mengalami kecelakaan karena melanggar aturan. Solusi: mengadakan kampanye atau sosialisasi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga kebersihan, dan juga menambah rambu peringatan dan tempat sampah. Berupa pengendara sepeda motor berobos lampu merah meskipun ada sinyal lalu lintas. Ada yang ingin bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 izin bertanya, apakah harus pihak berwajib saja yang mengawasi jalan? Apakah harus pihak wajib saja yang menjagakan lalu lintas? Hanya pihak wajib saja yang menjaga lalu lintas. Baik, terima kasih Bu ucapkan kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya dengan luar biasa. Setiap kelompok sudah bekerja keras dalam menganalisis di kasus yang didapatkan, dan setiap kelompok juga sudah berusaha dengan baik dalam memahami, menyampaikan alasan, menyampaikan dampak, serta memberikan solusi yang baik
begitu ya. Ada kelompok yang memang sudah bisa menghubungkan sebab akibat dari pelanggaran dengan akibat, dan sebagian kelompoknya lagi sudah sangat bagus dalam memberikan solusi yang inspiratif. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ada yang perlu anak-anak ingat bahwa dalam menganalisis sebuah kasus, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja. Kita harus melihat dari semua sisi, baik itu dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan lingkungan sekitar, agar solusi yang kita berikan benar-benar tepat dan adil untuk semuanya. Baiklah anak-anak, dari seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, sebetulnya apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Mencegah dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap norma. Luar biasa. Ada yang perlu kalian harus ingat anak-anak, mentaati norma itu penting tidak? Kenapa bisa sedemikian pentingnya? Karena mentaati norma itu adalah hal yang penting, karena dengan mentaati norma kita akan menciptakan kehidupan yang aman, damai, nyaman, dan harmonis bagi semuanya. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Dari yang sudah kita pelajari tadi, hal yang menarik apa sih yang paling berkesan menurut kalian? Yang menarik. Membuat kata konsep. Kemudian? Apa lagi? Oke. Luar biasa. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini tentang norma, kira-kira nih hal baik apa sih yang akan kalian lakukan? Nanti setiap orang menuliskan hal baik atau sikap baik apa yang ingin kalian lakukan setelah kalian mempelajari materi hari ini tentang norma. Bisa dimengerti? Ya. Nanti kalian tuliskan di sini harapannya. Setelah selesai, nanti kalian tempelkan satu persatu di papan tulis. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai menuliskan sikap baik yang akan kalian lakukan? Ya. Kalau sudah selesai, silakan tempelkan di papan tulis. Alhamdulillah kalian sudah menuliskan sikap yang akan kalian terapkan. Nah, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan? Apakah menyenangkan? Pesan Bu Suci 1, tetap taati norma yang berlaku dan aturan yang berlaku dimanapun kalian